Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Albi dengan NPM 2401081027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai produk-produk perbankan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Jadi, pada slide ini ditampilkan poin-poin materi yang akan dibahas, yaitu ada kas dan deposito, lalu tabungan dan giro, clearing dan kredit, inkaso, dan suku bunga pinjaman. Kita mulai dari kas dan deposito. Nah, kedua produk ini sama-sama digunakan untuk menyimpan uang, tetapi memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Kas adalah, Kas adalah uang tunai yang dimiliki dan dapat digunakan kapan saja untuk kebutuhan sehari-hari. Kas itu memiliki tingkat likuiditas yang paling tinggi, artinya paling mudah dicairkan dan langsung digunakan untuk transaksi. Contohnya adalah uang di dompet, saldo di rekening, serta kas kecil perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Sedangkan deposito. Deposito itu adalah simpanan bank yang memiliki jangka waktu tertentu dan hanya bisa dicairkan saat jatuh tempo saja. Nah, deposito itu biasanya memiliki pilihan jangka waktu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Nah, kelebihan dari deposito itu sendiri adalah memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, sehingga cocok untuk kita yang mau menyimpan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Namun, kekurangannya dari deposito itu adalah kurang fleksibel. Kenapa? Karena tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu tanpa penalti. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil deposito itu sebelum jangka waktunya atau sebelum jatuh temponya, maka akan dikenakan penalti. Nah, ini adalah kas versus deposito. Misalnya sebuah perusahaan operasional akan disimpan, namanya adalah kas. Jika tidak dipakai dalam waktu dekat, maka dimasukkan ke deposito agar menghasilkan bunga. Jadi perusahaan memilih deposito untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Selanjutnya adalah tabungan dan giro. Tabungan adalah simpanan di bank yang dapat diambil kapan saja dan digunakan untuk kebutuhan pribadi. Tabungan memiliki fungsi utama sebagai tempat menyimpan uang dengan aman, sekaligus memudahkan transaksi seperti transfer, lalu pembayaran, dan penarikan tunai. Contohnya, seorang mahasiswa menggunakan tabungan untuk menerima kiriman uang dari orang tuanya untuk membayar atau untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, jajan, atau uang transport. Sedangkan giro adalah simpanan bank yang digunakan untuk transaksi bisnis dan penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Fungsinya adalah untuk pembayaran dalam jumlah besar dan biasanya digunakan untuk transaksi bisnis. Hal ini karena giro lebih praktis dan aman untuk transaksi bisnis dibandingkan kita harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada clearing. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank, baik dalam bentuk data elektronik maupun dokumen seperti cek. Clearing juga difasilitasi oleh Bank Indonesia atau SKMBI untuk menyelesaikan transaksi non-tunai. Buku kredit misalnya, pembayaran cicilan antar bank, dan transfer antar rekening berbeda bank.
Proses ini biasanya membutuhkan waktu beberapa jam hingga 1 hari kerja, tergantung sistem yang digunakan. Ini alur dari clearing. Kasusnya adalah pembayaran online shop antar bank. Jadi, seorang pembeli atau yang bisa kita sebut dengan A membeli barang dari online shop B, tetapi mereka menggunakan bank yang berbeda. Jadi, alur clearingnya adalah yang pertama, pembeli transfer uang. A atau pembeli itu transfer uang sebesar Rp500.000 dari bank X ke rekening bank B online shop tersebut di bank Y. Yang kedua, ada bank X memproses transaksi. Karena beda bank, transaksi tidak langsung masuk. Jadi masuk sistem clearing. Yang ketiga, masuk ke lembaga clearing. Jadi data transaksi dikirim ke sistem clearing antar bank. Lalu yang keempat, bank Y menerima datanya. Dan yang kelima, dana masuk ke rekening penjual atau ke rekening B. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso adalah jasa penagihan yang dilakukan oleh bank kepada pihak lain di luar wilayah. Layanan ini biasanya digunakan ketika seseorang menerima cek atau giro dari luar kota yang tidak bisa langsung dicairkan di banknya. Mekanismenya adalah nasabah menyerahkan dokumen, lalu bank mengirim ke bank penagih. Yang ketiga ditagihkan ke pihak tertagih, dan yang keempat dana diterima. Nah, di sini ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan di dalam inkaso. Di antaranya adalah risiko dokumen hilang, proses yang memakan waktu lama, serta kemungkinan pembayaran ditolak karena dana di pihak tertagih itu tidak mencukupi. Nah, di sini ada kasus inkaso. Kasusnya adalah pembayaran cek dari luar kota. Jadi, Pak Andi ini berada di Bandar Lampung, menerima cek sebesar Rp10 juta dari rekannya yang di Jakarta sebagai pembayaran utang. Nah, masalahnya di sini adalah cek berasal dari bank di Jakarta. Sedangkan Pak Andi itu menggunakan bank yang ada di Lampung. Jadi tidak bisa langsung dicairkan. Harus melalui inkaso. Nah, alur dari inkaso ini adalah yang pertama Pak Andi menyerahkan cek ke banknya, yaitu bank di Lampung. Lalu yang kedua, bank mengirim cek ke bank penagih di Jakarta, bank tempat penerbit cek. Yang ketiga, bank penagih menagih ke rekening penerbit cek. Yang keempat, jika dananya tersedia, maka dibayar. Jika dananya kurang atau tidak mencukupi, itu maka akan ditolak. Nah, yang kelima, dana masuk ke rekening Pak Andi. Selanjutnya adalah suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank atas penggunaan dananya. Lalu ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman, yaitu kebijakan bank sentral, tingkat inflasi, risiko kredit, dan juga kondisi ekonomi dan persaingan. Di sini kita lihat ada cara menghitung suku bunga pinjaman. Ada dua, yaitu bunga flat dan bunga efektif. Nah, di bunga flat ini bunganya tetap setiap bulan, sehingga cicilan relatif lebih stabil. Contohnya, pinjaman sebesar Rp12 juta selama 12 bulan dengan bunga 12% per tahun. Ini kita coba hitung bunganya, atau rumusnya adalah pinjaman dikali bunga dikali waktu dibagi dengan 12. Pinjamannya sebesar Rp12 juta dikali dengan bunga 12% dikali 1 per 12. Jadi hasilnya adalah Rp120.000 per bulan bunganya. Jadi kalau bunga flat itu bunganya tetap setiap bulan, tidak naik dan juga tidak turun. Berbeda dengan bunga efektif. Nah, bunga efektif itu bunganya menurun setiap bulan karena pokoknya juga berkurang. Misalnya pinjamannya 10 juta per tahun, pinjamannya adalah sebesar Rp10 juta dengan bunga 12% per tahun.
Ini ada cara menghitungnya, yaitu sisa pokok dikali dengan bunga dibagi 12. Sisa pokoknya 10 juta karena ini masih bulan pertama, dikali dengan 12% per 12. Jadi hasilnya 100.000 rupiah. Nah, sebagai kesimpulan, setiap produk perbankan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Pemahaman terhadap produk-produk ini sangat penting bagi kita karena kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.